Wahai para rakyat dan para pecinta film dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Wuxia. Film ini rilis pada tahun 2011, yang disutradarai oleh Peter Chan dan dibintangi oleh Donnie Yen. Film ini menceritakan kisah hidup seorang Liu Jinxi, yang merupakan seorang pembunuh yang berkedok sebagai pahlawan. Ia berusaha menyembunyikan jati dirinya dari semua warga, bahkan termasuk kepada istrinya. Nah, di film ini akan terjadi beberapa kejadian yang akan mengungkap siapa Liu Jinxi sebenarnya. Untuk mengetahui bagaimana kisah selengkapnya, mari kita simak alur cerita berikut ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang tokoh pria bernama Liu Jinxi, bersama dengan istrinya bernama Ayu dan kedua putranya. Mereka terlihat hidup sederhana dan bahagia di sebuah desa kecil yang aman dan damai. Diketahui Liu Jinxi bekerja di sebuah toko kelontong sebagai pembuat kertas. Suatu hari ketika Liu Jinxi sedang bekerja, tiba-tiba dua orang penjahat datang dengan maksud hendak memeras pemilik toko tempat ia bekerja tersebut. Namun karena pemilik toko itu menolak, maka para penjahat tersebut mulai melakukan kekerasan dan bahkan mengancam akan membunuh. Liu Jinxi yang berada di tempat kejadian, akhirnya terlibat pertarungan dengan dua orang penjahat itu, di mana ia sengaja mendorong salah seorang dari penjahat itu dan berusaha menghindar dari serangan penjahat yang satunya lagi. Pertarungan itu berlangsung cukup lama dan terlihat Liu Jinxi tidak memberikan perlawanan apa-apa, namun akhirnya tanpa diduga, kedua penjahat itu pun tewas di tangan Liu Jinxi. Pasca kejadian itu, Liu dianggap sebagai pahlawan oleh warga desa. Tapi berbeda dengan pendapat seorang detektif bernama Su Baijiu, ia dengan pemahaman dan pengamatannya, menduga bahwa pembunuhan itu bukanlah secara kebetulan atau keberuntungan semata. Tetapi, dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang sudah sangat terlatih. Su Baijiu pun curiga dan mulai menyelidiki, serta menggali informasi tentang Liu Jinxi dari semua warga desa termasuk Ayu. Ia juga mengikuti semua aktivitas Liu Jinxi, untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan bukti-buktinya. Singkat cerita, pada suatu ketika Su Baijiu dan Liu Jinxi mengobrol di suatu tempat, di mana dalam obrolan itu, Liu Jinxi mengaku bahwa ia dahulu pernah membunuh dan akibatnya dia penjara selama 10 tahun, namun sekarang dia sudah berubah dan berharap bisa hidup tenang bersama istri dan anak-anaknya. Su Baijiu tidak lantas percaya dengan ucapan Liu Jinxi, sampai ia melihat suatu peristiwa aneh. Ternyata tanpa disadari, Liu Jinxi satu-satunya orang yang tidak dihinggapi oleh lalat saat bersama dengan warga, itu tandanya, tubuh Liu Jinxi dipengaruhi oleh energi Qi yang kuat dan biasanya hanya dimiliki oleh para pendekar bela diri tingkat tinggi. Melihat itu, Su Baijiu nekat menyerang Liu Jinxi dan menyebabkan Liu Jinxi terluka. Tindakan Su Bai waktu itu, memancing kemarahan warga desa kepadanya. Tak lama kemudian, Su Baijiu bertemu dengan temannya yang menyampaikan berita hasil penyelidikan. Inti dari penyelidikan itu diketahui, bahwa Liu Jinxi adalah Tang Long, komando kedua dari kelompok 72 iblis, yang menghilang dan menjadi buronan selama ini. Su Baijiu kemudian berniat kembali ke kota Feng untuk mengambil surat perintah penangkapan Liu Jinxi, alias Tang Long. Namun sesampai di kota Feng, Su Baijiu malah kesulitan mendapatkan surat perintah penangkapan tersebut. Ia nekat akan menyuap sang hakim, tapi beruntung uangnya tidak cukup banyak untuk membayar sang hakim, akhirnya niatnya pun gagal total. Dan jalan satu-satunya bagi Su Baijiu adalah, meminta bantuan kepada istrinya. Di tempat lain, sang hakim yang sudah tahu keberadaan Tang Long, segera melaporkan kepada pimpinan 72 iblis, yaitu Master. Namun karena ia datang dengan niat yang kurang baik, akhirnya sang hakim tersebut dibunuh. Lalu Master memerintahkan anak buahnya, untuk mencari keberadaan Tang Long dan membawanya pulang. Singkat cerita, kala itu di desa sedang berlangsung perayaan doa bersama untuk para arwah, agar para arwah tersebut dihapuskan dari segala dosa-dosanya. Namun tiba-tiba, muncul dua orang dari komplotan 72 iblis, mereka kemudian memaksa dan menekan Liu Jinxi agar mengakui identitas dirinya yang sebenarnya. Namun Liu Jinxi menolak, sampai akhirnya seorang warga dibunuh dan diancam akan dibunuh satu orang lagi. Maka demi keselamatan warga, Liu Jinxi lalu mengeluarkan keahliannya dan terjadilah pertarungan yang menyebabkan kedua orang tamu tak diundang itu mati terbunuh di tangan Liu Jinxi.
Tak lama, Su Baijiu datang bersama dengan polisi dengan misi akan menangkap Tang Long, namun karena mengetahui kedatangan komplotan 72 iblis, sang hakim memilih untuk menunda pemberian surat penangkapan sementara waktu. Malam harinya, Su Baijiu bertemu dengan Liu Jinxi. Mereka kemudian bekerja sama mengatur strategi, untuk mengecoh polisi dan komplotan 72 iblis, dengan cara memalsukan kematian Liu Jinxi. Walaupun strategi itu akhirnya gagal ketika Liu Jinxi tersadar saat komplotan 72 iblis sedang mengelilingi mereka. Namun kemudian, Liu Jinxi sengaja memotong salah satu lengannya, agar secara resmi dia sudah keluar dan tidak lagi terhubung dengan 72 iblis. Xin berpindah ke rumah Liu Jinxi, di mana ia mendapati Master sudah berada di rumahnya. Master ketika itu sangat marah dan kecewa terhadap tindakan Liu Jinxi, maka ia melampiaskan semuanya itu, dengan cara menyiksa istri dan anaknya Jinxi. Liu Jinxi yang tidak terima, berusaha menghentikannya. Maka terjadilah pertarungan dahsyat antara mereka, yang memperlihatkan kekuatan, kekebalan dan kecepatan gerakan seni bela diri. Walaupun terlihat ketika itu Liu Jinxi memiliki kemampuan di bawah Master, hingga beberapa kali ia terpental. Di tengah-tengah pertarungan, Su Baijiu diam-diam datang membantu dengan menusukkan jarum ke telapak kaki Master, hingga dapat memutuskan beberapa saraf. Namun, tindakan itu berakibat ia ditangkap dan ditendang hingga terpelanting. Pertarungan kembali berlanjut antara Liu Jinxi dengan Master dan Liu Jinxi terpental sampai keluar rumah, yang saat itu sedang turun hujan dan petir. Master terus menyiksa Liu Jinxi, lalu Su Baijiu kembali beraksi. Ia berhasil menusukkan jarum kedua di pundak Master dan akhirnya Master tersebut disambar petir, hingga tubuhnya gosong dan lalu tewas seketika itu. Sedangkan Su Baijiu mengatakan bahwa ia akan menghentikan kasus Tang Long, atau Jinxi dan kemudian ia pun gugur. Di akhir film terlihat Liu Jinxi kembali memulai hidupnya seperti biasa, bersama istri dan anak-anaknya. Dan film pun berakhir.